Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk cyber swap sesuai dengan requestan dari Oh Movie. Bang minta request analisa token cyber swap ZYB. Hari ini cyber swap diperdagangkan di kisaran harga Rp1.039. Market dari cyber swap ini agak mengerikan, teman-teman. Jadi ini adalah project berbasiskan dengan decentralized exchange atau DEX ya yang bergerak di Arbitrum. Salah satu blockchain baru teman-teman yang tentunya mengembangkan banyak sekali project guna untuk mendukung skalabilitas yang dimiliki oleh Ethereum. Salah satu layer kedua ya teman-teman yang cukup ramai dan juga bisa dibilang baru rilis tapi sangat-sangat banyak proyek-proyek yang sudah dibangun di blockchain ini. Jadi bisa dibilang sangat-sangat cepat untuk mereka punya adopsi, kemudian juga development itu juga sangat-sangat cepat. Nah ini kurang lebih DEX-nya teman-teman. Menurut saya sih agak kurang praktis ya. Ya kita bisa melakukan swap token di sini USDT, terus kita bisa ganti ke ini Ethereum ke Arbitrum token, kemudian apa nih DCA dan ya yang lain teman-teman. Tapi pilihan koinnya sangat-sangat sedikit ya. Untuk melakukan koneksi ini kita harus koneksikan dulu ke wallet dan wallet yang support itu ada MetaMask, kemudian juga ya Trust Wallet, Wallet Connect. Itu beberapa wallet yang bisa terkoneksi sama jaringan dari CyberSwap. Menurut saya ini fiturnya sangat-sangat sedikit. Mereka nggak cuma menyediakan layanan DEX, tapi juga ada fitur swap, pool, staking. Ini staking kita lihat nih, apa aja yang bisa di staking. Ya ini dia bisa earn Arbitrum, earn Ethereum, earn Volt, sama ini ZYB ya. Dengan APR sebanyak 69%. Sangat-sangat banyak APR yang ditawarkan. Sementara di platform lain ini kayaknya masih nol teman-teman APR-nya. Jadi kalau kita lihat sih dari sini menurut saya untuk ZYB ini sangat-sangat besar untuk reward yang dia tawarkan. Kalau kita lihat langsung di Twitter, teman-teman ini adalah platformnya di mana mereka memang merupakan platform DeFi ya yang menawarkan hampir 70% APR. Dan menurut saya ini sangat-sangat banyak dan bisa menyebabkan inflasi yang cukup signifikan untuk proyeknya. Tapi masih sangat-sangat wajar. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat dari yang mereka punya supply, teman-teman, supply maksimum untuk token ini adalah 20 juta. Tapi yang dirilis di market baru 3,3 juta. Jadi bisa dibilang masih ada sebanyak kurang lebih berapa nih banyak nih? 73 atau 83% lagi yang bisa di-create ke market, sehingga menurut saya sangat wajar diberikan fee yang apa tuh, diberikan APR yang sangat-sangat tinggi untuk layanan staking mereka. Untuk harganya sendiri menurut saya juga kurang begitu menarik teman-teman. Dia bisa diperdagangkan di Bitget, Maxi, sama CyberSwap. Sangat-sangat sedikit ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk ZYB ini downtrend terus. Kalau kita lihat dari awal dia listing kurang lebih dia listing di kisaran harga $5, sempat naik ke $8 sampai $20 bahkan ya. Di awal listing dia di Bitget, tapi at the end harganya langsung dibawa turun sampai sekarang, teman-teman. Harganya cuma ada di kisaran harga 0,05. Menurut saya sih tidak bagus ya. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakannya nggak ada angin, nggak ada hujan, teman-teman. Dia di berita pun juga nggak ada ya. Kita coba cari apakah ini project kena kena hacking atau kena apa. CyberSwap, sorry ini CyberSwap hack. Kita cek teman-teman, nggak ada berita soal CyberSwap dihack. Dugaan saya sih, ini dugaan ya teman-teman, bisa jadi kayaknya ini adalah skenario rug pull daripada yang punya project. Ya, yang bikin project sepertinya mereka cukup puas sepertinya dengan beberapa perolehan keuntungan yang mereka punya, sehingga distribusi barang tiba-tiba besar banget di market. Kalau menurut saya untuk ngedam market seperti ini
itu tidak akan dilakukan oleh retail ya. Kemungkinan yang melakukan ya pihak daripada development mereka yang melakukan penjualan. Dari Twitter mereka masih aktif, terakhir nge-tweet ini 7 Agustus kemarin mereka ngadain giveaway distribution. Kemudian 12 Agustus kemarin juga mereka announcement soal yaitu APR yang cukup gede tadi ya. Dan juga melakukan IDO, mereka join sama Xtopus untuk melakukan IDO dan lain sebagainya. Tapi ya setelah itu harga dari koinnya bisa dibilang tidak diselamatkan. Justru harganya malah terus semakin turun dan merosot. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan ini jelas tidak menarik, volume perdagangannya naik, ya smart money-nya nol, kemudian RSI juga menunjukkan posisi yang kurang begitu baik. Kalau kita lihat sih dari segi teknikal menurut saya ya untuk SYB ini menurut saya tidak terlalu menarik. Tidak ada pola atau pattern yang bisa kita pakai dengan kondisi koin yang seperti ini ya, yang seperti turun karena rug pull seperti ini teman-teman. Biasanya sih koin-koin yang kena hack itu baru pergerakannya seperti ini. Dan ya level 0,05 itu mungkin belum menjadi bottom, bisa jadi pergerakannya bisa terkoreksi kembali, mengingat kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin itu masih cenderung struggle, kemudian BTC dominasi Bitcoin itu terus menguat teman-teman, yang berarti altcoin semuanya akan pada tertekan disebabkan karena banyak likuidasi yang dulunya ada di altcoin pindah ke Bitcoin. Jadi dari sentimen-sentimen tersebut bisa teman-teman jadikan pertimbangan sebenarnya untuk posisi dari SYB menurut saya tidak terlalu menarik ya, tidak terlalu bagus secara teknikal juga dia downtrend terus teman-teman. Ya gitu aja buat pembahasan SYB, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.